Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo yang hampir atau nyaris adu jotos dengan Bung Ade Darmawan karena Bung Ade membongkar bagaimana jejak digital dari Roy Suryo di akun X-nya yang pernah memposting terkait dengan ijazah Pak Jokowi di tahun 2020. Walaupun Roy Suryo membantah dengan tantrum dan ngamuk, saya kembali menemukan jejak digital lain, teman-teman. Dan ini terjadi di tahun 2025 saat Roy Suryo berhadapan dengan Bung Andi Aswan di acara Rakyat Bersuara. Di sana, Bung Andi Aswan sudah mempertanyakan mengenai akun X Roy Suryo. Dan di waktu itu, Roy Suryo mengakui, waduh, masa iya sih di tahun 2025 dia mengakui, tapi di 2026 dia sudah tidak mengakui? Ada apa ini? Apakah mens reanya di situ, teman-teman? Waduh, Roy Suryo. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, ada host TV, lagi-lagi Roy Suryo kan tampil di mana ya? Di Kompas atau di mana, teman-teman? Host TV-nya itu sampai enak lihat Roy Suryo, sampai malu lihat Roy Suryo. Entah kenapa gitu. Apakah gimmick-gimmick yang gak jelas yang terus dikeluarkan Roy Suryo? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas Roy, singkat saja. Berkas belum P21 dan juga belum P20 atau P19. Anda sebenarnya saat ini ingin memastikan kepastian hukumnya akan melalui cara apa? Dan apakah Anda merasa dikriminalisasi saat ini? Atau justru sebenarnya Anda merasa terselamatkan karena polisi ataupun pihak kejaksaan seakan-akan ragu untuk melanjutkan kasus ke jenjang berikutnya? Sejak dulu kami mengatakan bahwa kontroversi ijazah Proses sampai nutup muka loh. ini akan panjang. Padahal tadi sebelum on air saya udah nanya loh, gimmicknya hati-hati ya. Tapi gini, sudah diingatkan gimmicknya hati-hati. Ijazah ini kan sudah bisa Nggak tahu dipastikan malu kau emang. secara ilmiah ya 99,9% palsu. Bahkan ijazah Menurut ini Anda? bukan menurut saya. Menurut ilmiah, dan kemudian bahkan skripsinya juga tidak ada, ya. Bahkan ada sebuah buku yang kemudian diterbitkan Dr. Bonatua terakhir, yang kemudian besok pagi buku itu akan kami launching di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan Unpad. Kemarin sudah kita launching di UI, ya, bahwa buku itu judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Dan itu diterima di kampus-kampus secara ilmiah dan dibahas nantinya bedah bukunya. Nah, artinya gini, kalau sampai tadi mungkin Mbak Cynthia mengatakan miskin bukti. Sebenarnya buktinya nggak miskin, 709 bukti katanya. Oke, tapi dari pihak Pak Jokowi juga yakin tidak miskin bukti. Payah itu. Semuanya yakin. 709 itu nggak ada apa-apanya. Setelah dicek, nggak ada ijazah asli. Jadi sekali lagi, nggak kita ada tunggu dari asli, kejaksaan nanti untuk memberhentikan kasus ini. Karena itu istilahnya bukannya P21, bisa P20 atau P19 mati, atau menjadi SP3. Dan Kombes Budi kemarin kan juga mengatakan kalau kita doakan, iya, karena dominus litisnya itu ada di kejaksaan, Mbak. Pengendali utama di kejaksaan, bukan di Polda Metro. Terima kasih Polda Metro yang juga sudah menyatakan. Jadi termul-termul nggak usah desek-desek, Mbak. Didesak-desak juga percuma, apalagi mengedarkan sayembara kami tetap itu. menantikan kepastian hukum dari pihak-pihak yang terkait, khususnya kita lihat apakah nanti akan P21, P20 atau P19 mati atau berhenti. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Terima kasih Bang Freddy Damanik sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Waduh. Semoga hari ini ada kabar baik, teman-teman ya, mengenai P21 dari kasus Roy Suryo ini. Biar congornya ini tertib dikit, biar congornya ini nggak kemana-mana, teman-teman. Karena apa ya, sekarang dia mengandalkan buku Bonatua yang katanya ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Karena dia tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Ya, ijazah aslinya ada di Polda Metro, lagi disita. Roy Suryo tuh yang udah lihat tuh sama Refli Harun, sama Rismon, Tifa, siapa lagi ya, dan para tersangka lainnya kemarin itu kan sudah melihat waktu gelar perkara khusus. Cuma mereka membantah, teman-teman, biar ya gamenya panjang seperti apa yang dia katakan tadi. Karena sepertinya congor-congor ini memang mau agar kasus ini panjang dan tidak selesai. Biar mereka selalu punya senjata untuk menyerang Pak Jokowi. Biar mereka selalu punya punya alasan untuk terus menggerus elektabilitas dari Pak Jokowi. Itu yang mereka ingin, itu tujuan mereka. Tapi apapun itu kita dorong agar kasus ini selesai di pengadilan dan ada ketuk palu mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan nanti
ya biarkan bukti, saksi, ahli yang membungkam omon-omon Roy Suryo di pengadilan. Dan apakah nanti kalau sudah masuk persidangan kita akan meramaikan persidangan, nanti kita atur strateginya teman-teman ya. Pokoknya kita tunggu P21-nya dulu sekarang. Itu yang penting. Karena ya capek lihat muka ini. Rostam Effendi. Kenapa? Hari ini ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu. Oke. Di Pasar Pramuka. Apakah memang kasus ini seakan-akan ada pihak yang memang tidak ingin sebenarnya kasus ini sampai ke pengadilan? Yang nggak ingin atau ya Jokowi sendiri. Jokowi sendiri nggak ingin. Karena kenapa Anda menyebut itu? Ini breaking news juga ya. Meskipun nanti sebentar lagi pasti orangnya akan ngaku. Rostam Effendi. Kenapa? Hari ini ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu. Oke. Di Pasar Pramuka. Artinya ijazahnya palsu. Artinya ijazah ini palsu. Seberapa valid Anda menyatakan bahwa ijazah itu palsu? Ya, karena sudah ada orang yang mengaku. Sudah ada orang yang mengaku. Berani dibawa sumpah nantinya kalau itu dibawa ke pengadilan. Dan itu ada beberapa orang loh, termasuk Eko Sulistyo, termasuk nama seorang profesor yang dulu sudah pernah disebut tuh, termasuk Bitor yang mengatakan. Tapi ini bukan cerita lama, ini pembuktian dari cerita baru. Ya. Ini makin nggak masuk akal loh. Ini makin nggak masuk akal loh. Katanya Rostam Effendi mendatangi orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi. Ya udah, nanti hadirkan di persidangan. Kita uji di persidangan kesaksiannya. Ini yang penting. Jangan ngomong-ngomong congor kau itu jangan kemana-mana dulu lah. Jangan kemana-mana, mending kau kumpulkan bukti, kumpulkan saksi. Nanti kau hadirkan di persidangan. Biar kau bisa bebas, Roy. Itu, biar masyarakat juga melihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bohong, siapa yang congornya memang ya amburadul gitu. Aduh, Roy. Cerita Pasar Pramuka diangkat lagi. Basi tahu, basi. Nggak jelas sama manusia ini. Jadi, kalau nggak salah nih, Februari tanggal 24 2020 ya. Hampir ini saling sudah tonjok. menayangkan ijazah Pak Jokowi, Pak. Apa itu? Ini namanya KRMT Roy Suryo. Gak ada, Twitter saya gak ada, ngaco. Kok nggak ada? Bisa kasih lihat Bapak? Gak ada, Kok nggak ada? Kacau itu. Aku tahu loh kau punya Twitter. Tayangin aja, kalau ada bukti tayangin aja. Bukan. Jadi maksudnya saya menjawab Bapak. Saya menjawab Bapak. Kalau ada bukti tayangin aja. Ngamuk loh, ngamuk loh. Nah, jadi saya nggak punya Twitter kok gimana? Bahwa dia Karena kau udah mengatakan hapus. Ada tidak orang bikin ada Twitter sosmed. nama saya gimana sih? Nah, ini Twitternya kan yang kita Nggak ambil. ada. Dan ini sudah kita serahkan. Nggak ada. Sekarang Sudah ada nggak? bukti. Bisa diakses nggak? Kan kau udah tutup itu toh. berarti. Mas Roy nanti akan dibuktikan nanti. Bisa Nanti akan dibuktikan. Loh iya, tidak akan tersangka Mas Roy kalau tidak ada buktinya. Penipuan ini. Ih, kasihan manusia ini, kasihan banget loh. Nggak ada takut. Mukanya di mukanya. Enggak Kalau Anda benar, Panik. ayo berani. Kalau berani. Mukanya ini panik. Sebentar. Tidak berani. Nggak ngerti. Mukanya panik Ijazah banget itu harus loh. lahir kalau ada skripsi. Saya sudah pegang skripsinya. Mukanya Skripsinya panik palsu, nggak ada lembar banget. pengujiannya. Nah, ini. Orang nggak ngerti Ini. nih. Oke. Ijazah Ini. adik-adik. Jangan Nah. sampai Anda kalian punya Adik-adik, ijazah. jangan nggak mau ada mendapat skripsi. fitnah seperti Roy Suryo. Nggak bisa. Bapak Ini Bapak. rasanya. Manusia yang harus Sebentar, kita terus. Wow, nah setelah ini kita lihat ya. Kita lihat tayangan Rakyat Bersuara di tahun 2025 saat Bung Andi Aswan menampilkan tweet yang sama yang ditampilkan Bung Ade Darmawan. Dan di tahun 2025 dia mengakui kalau itu memang akun dia, teman-teman. Akun dia. Aduh, bener katanya tadi, bener. Emang kenapa dengan itu? Bener katanya, emang kenapa dengan itu? Aduh, congornya Roy Suryo kemana-mana. Bohong. Dengan ditolaknya kasasi Rasman Arif Nasution, ya saya sebutkan. Rasman Arif Nasution, ciri-cirinya kepala botak, gemuk, dan sudah dihentikan jadi pengacara, mantan pengacara. Divonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya. Jadi boleh saya katakan agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Kejati DKI untuk segera mengeksekusi, untuk segera dieksekusi, ya. Jangan dibiarkan lama-lama. Kalaupun ada upaya PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi saya katakan silakan menjalani hukuman selama setahun 6 bulan tersebut. Dan tidak usah lagi
berbicara di media untuk kepentingan Pak Jokowi, karena kita udah anggap terpidana. Jadi tidak boleh lagi Rasman Arif Nasution berbicara sebagai pahlawan atau ikut campur ataupun kepo dalam perkara pembelaan Pak Jokowi. Karena kami anggap itu akan mengganggu perjuangan kami relawan Pak Jokowi. Ya, tidak dibela oleh PSI. Apalagi Rasman. Oke? Abang puas Rasman akhirnya ditahan. Saya kasihan dan saya bersedih. Kasihan banget. Tapi dia ini tidak punya rasa kasihan dan sangat rasa malu. Wow, apa ya? Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi nih dengan video yang tadi saya lihat teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Saya pikir apa ya, sesama orang yang pernah bersuara untuk mendukung dan membela Pak Jokowi, ya hal ini tidak seharusnya terjadi teman-teman. Tidak seharusnya terjadi. Walaupun dia tidak ingin membela Rasman, tidak ingin mendukung Rasman, tidak ingin memberikan bantuan hukum kepada Rasman, ya udah, biarin aja, nggak usah dikomentari yang negatif-negatif gitu. Ini kan mencerminkan kalau ya gitulah teman-teman. Ya intinya sih kalau ada perselisihan di antara seseorang atau di antara para pendukung, ya janganlah diumbar di media sosial, jangan diumbar kemana-mana. Tak elok melihatnya gitu ya kan, tak elok, nggak enak gitu. Aduh. Yang terbaik itu memang persoalannya nggak mungkin bisa selesai. Ya ijazahnya palsu mau selesai. Nggak mungkin. 99,9% ijazah ini adalah palsu. Memang palsu yang kau pegang itu palsu. Itu memang palsu, Roy. Itu palsu karena itu bukan ijazah asli Pak Jokowi, fotokopi doang. Fotokopi kok dibilang asli? Ya memang palsu. Coba kau pegang kayak begitu ijazah Pak Jokowi yang ada di Polda Metro. Ya itu asli, itu baru asli. Kalau yang kau pegang sekarang memang palsu. Aduh Roy emang gak jelas. Aduh congor. Ini gak mungkin salah. Oke, 99,9% Anda mengatakan mengklaim bahwa ijazahnya palsu dan juga berkas perkara Anda tidak akan P21. Saya tanya kembali alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik. Iya kan? Iya. Saya tanya balik. Apa alasan untuk dihentikan? Ini ada informasi yang mengatakan bahwa status hukum Anda akan segera jelas. Entah itu akan P21 atau berkasnya bisa dikembalikan lagi. Tapi pertanyaan saya, Anda siap dengan segala kemungkinannya? Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan hasil dari kelengkapan berkas perkara. Kami akan sampaikan tentang proses endingnya, proses itu. Sangat siap dan lucu kalau kemarin orang bilang bahkan ada yang pakai sayembara tuh, ada itu bikin. Kalau nanti nggak P21 akan kita kasih panci gitu. Makanya mana pancinya? Itu. Atau malah ada yang aneh. Ada yang namanya lawyer malah mengajak kita berjudi. Iya, karena dia nawar-nawarin, waduh 5 juta, 10 juta. Ini gimana lawyer kok malah judi? Ya, ini lawyernya. Ya, tidak boleh dilakukan judi. Tapi yang paling lucu, ya Bayu dan semua pemirsa itu kan. Ada yang kemarin, dengan gagahnya bilang, ini akan segera P21. Dia malah dapat P48. Siapa itu? P48 itu perintah eksekusi dari jaksa untuk masuk tahanan. Wow, Berarti Anda yakin tidak akan P21? Ya kita senyum saja lah. Makanya saya seperti Kombes Budi tadi, ya kita doakan saja. Kalau kita ya doakan yang terbaik. Waduh, memang benar sih kasasinya Rasman ditolak teman-temannya. Jadi dia sepertinya sebentar lagi beliau akan ditahan. Tapi ya kita doakan yang terbaik ya, kita doakan yang terbaik. Jangan kita Ngapain dia? Nunggu aku pasti. Deko. Siapa bangku? Selamat sore. Ngapain sore. Jangan pegang adik Libo. Kenapa, Dek? Ada adik Libo harus megang babi toh. Babi dari mana kau ambil? Dari situ? luar biasa. Besar? Iya, besar. Jadi nggak boleh pegang? Iya, nanti abang tuh bisa sholat. Pamadi toh. Wow. Kau belum cuci tangan, Rupe? Iya, belum cuci tangan baik saya. Saya pergi cuci tangan baik dulu ya. Mandilah. Mandi? Iya. Ya. Nanti kau nggak bisa peluk abang lagi. Iya. Iya. Iya, kan saya habis pegang babi. Wow. Iya, saya baru ingat. Saya jalan mandi dulu ya. Iya, Dek. Abang jangan rekam saya, malu. Kenapa? Malu toh. Rekam yuk. Ayi. Rekam yuk. Ayi, Pele. Ai Pele, waduh, nah, kenapa saya masukkan video Ade ini? Dan kayaknya yang rekam ini tentara teman-temannya yang ada di Papua. Ya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa
toleransi itu anak Papua saja yang umurnya mungkin belum masuk remaja, masih anak-anak, itu sudah paham betul dengan toleransi. Dan ini pesan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Anak tadi sudah pegang babi, sudah ngangkut babi, angkat babi mungkin, tangannya kotor, ada bekas babinya. Dia tidak mau dipegang sama seorang tentara muslim. Karena takut nanti beliau ini, yang tentara ini, susah untuk sholat. Wah, ini tamparan keras bagi kita semua mengenai pelajaran toleransi dari anak-anak Papua. Wah, luar biasa. Saya itu kalau melihat keceriaan anak-anak Papua itu bahagia banget teman-teman. Bangga banget aku. Apalagi satu-satunya presiden mungkin ya yang sangat aktif berkunjung ke Papua. Ya setahu saya hanya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah membawa perubahan yang signifikan bagi Papua. Dan semoga Pak Prabowo bisa melanjutkan legasi itu. Legasi yang sangat baik buat Papua. Karena Papua berhak maju seperti dengan pulau-pulau lain. Ya, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, wajib teman-teman. Papua itu wajib untuk maju. Mereka wajib untuk hidup layak, wajib untuk merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang di kota-kota. Ini kita harus menjaga, mendukung saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ini keren banget. Jadi udah ada di kepala saya, ada yang fundamental, yang salah pada Pak Prabowo. Anda tidak sanggup hidup dalam alam demokrasi. Walaupun Anda menang jadi presiden secara demokratis, lewat prosedurnya itu. Gitu. Gimana Bang? Ini ngomong agak keras boleh gak? Boleh Bang. Boleh Bang. Cek. Bisa. Bukan keras begitu ya kan? Pejuang demokrasi macam-macam begini tuh nggak lulus, ujian demokrasi itu nggak lulus karena dia ngerasa dia ya penetap standar demokratis itu dia. Kalau dia nggak cocok itu kan masalah dia, jangan dijadikan masalah dia masalah bangsa gitu. Ini masalah buat saya, ya masalah aja buat Anda, bukan jadi masalah bangsa itu. Dia kadang-kadang ngomong, kalau sesuai dengan keinginan dia bilang Vox Populi, Vox Dei. Kalau sesuai keinginan dia. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, suara Tuhan pun dia bantah. Nggak konsisten ini barang ini. Ini ngambil SIM, di pos ronda ini ngambil SIM-nya. Nggak kafah ini. Jadi pejuang demokrasi nggak kafah. Bahkan nggak percaya sama proses demokrasi. Gak cocok nih Pak Prabowo hidup di alam demokrasi. Siapa Anda menentukan cocok nggak cocok orang hidup di alam demokrasi? Pak Prabowo bikin partai politik, ikut pemilu. Dia nggak pernah ikut pemilu, sekalinya nggak cocok sama orang pengen turunin tengah jalan. Yang lebih demokratis siapa? Yang lebih siap hidup di alam demokrasi siapa? Ini fair-fairan aja. Kenapa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak demokratis? Dia nggak berdosa. Ada pihak yang nggak setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 lagi, nggak apa-apa. Makanya itu disebut demokrasi. Makanya itu disebut demokrasi. Tapi jangan sampai orang yang pengen balik dituduh tidak demokratis, orang yang pengen mengubah-ubah dibilang demokratis. Kalau orang pengen mengubah itu dibilang demokratis, orang pengen balik boleh juga dibilang demokratis kok. Itu kan sama kayak salah pahamnya, kayak dia aja yang benar. Kalau menentang pemerintah dianggap hebat, kalau mendukung pemerintah dianggap berdosa. Sama-sama kalau Anda di luar pemerintahan itu hebat, di dalam pemerintah itu harusnya lebih hebat lagi. Tapi minimal kita samain aja hebatnya. Jangan Anda anggap lebih nggak hebat. Kenapa jadi anti pemerintah jadi apa pejuang demokrasi? Jadi demokratis, jadi dalam pemerintah jadi nggak demokratis. Karena gitu. Dalam pemerintah dapat duit. Jadi pikiran dari mana? Dapat duit negara dengan dapat duit rakyat dengan menjilat kekuasaan. Itu kan soal giliran aja. Iya. Kan soal giliran aja yang kayak gitu. Penjilat yang tidak kompeten. Apa bilang dulu untuk jadi penjilat aja. Kan dia juga pengen ke sana, cuma belum kesampaian gitu. Nanti gantian aja, siapa tahu nanti dia kesampaian di situ. Jadi cara berpikirnya sudah dikotomis dan salah. Jadi orang yang pengen kembali ke semangat Undang-Undang Dasar 1945 itu demokrasi semua kali saja. Kenapa? Orang landasan idealnya Pancasila kok. Bahkan mungkin perubahan-perubahan yang sudah sangat banyak ini yang agak jauh dari Pancasila. Kecuali ada mengubah Pancasilanya. Ini kan
Orang yang dengan mudah menuduh orang lain tidak demokratis itu biasanya lagi demam. Demam demokrasi ini. Padahal hari ini demokrasi itu juga nggak wangi-wangi amat. Karena hampir semua kejahatan kemanusiaan hari ini yang besar-besar di dunia dilakukan oleh negara demokratis. Ya negara yang dituduh diktator, totaliter, apalagi? Ya. Otoriter nggak sanggup untuk melakukan itu. Jangankan melakukan, memikirkan pun tidak sanggup. Terus dia masih demam demokrasi di dunia. Orang lagi meninjau ulang soal demokrasi ini mau dibawa kemana. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai Roy Suryo yang hampir setiap hari tampil di TV, tapi apa yang dia bicarakan hanya itu saja. Tampil di Head to Head itu aja yang dibicarakan, tampil di Kompas itu aja yang dibicarakan. Walaupun tadi ada sedikit breaking news ya, katanya siapa Rustam Effendi mendatangi orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi. Waduh. Soal pasar pramuka lagi yang dibawa-bawa ya kan. Padahal ijazah Pak Jokowi itu dia pakai yang dari Fakultas Kehutanan sudah dari 2004 saat beliau maju sebagai calon wali kota Solo. Terus tuduhannya ijazah Pak Jokowi dibuat saat mau maju sebagai gubernur Jakarta. Gimana logikanya gitu? Waduh. Itu kalau mau nuduh orang ya yang masuk akal, yang wajar-wajar saja, yang bisa kita tangkap secara nalar dan logika yang positif. Aduh, Anda semua ini sudah mulai tidak jernih. Apakah karena isu P21 yang membuat otak dan pikiran kalian itu mulai tidak stabil? Aduh. Luar biasa ya. Dan tadi sudah terungkap teman-teman, bagaimana Bung Andi Aswan membongkar fakta yang sangat jelas yang baru saja dibantah kemarin oleh Roy Suryo mengenai akun Twitternya. Ternyata saya mendapatkan jejak digitalnya di tahun 2025. Roy Suryo mengakui kalau itu punya dia. Bener katanya tadi kan? Bener? Emang kenapa? Waduh. Bener? Emang kenapa? Waduh. 2025 dia mengakui, 2026 dia sudah tidak mengakui. Apakah itu kuncian mens rea dari Roy Suryo terhadap Pak Jokowi? Wah. Udahlah Roy, udahlah selesai kau, udah selesai. Nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan hidup kau kayak yang sekarang ya. Mau itu, kalau kata Bung Ade kan takutnya ada backingannya. Ada yang membuat kasus ini berlama-lama. Ada yang menahan SP3 apa P21-nya gitu ya kan. Ada yang berusaha ingin menyelamatkan Roy Suryo. Waduh, ini spekulasi-spekulasi yang berkembang sekarang teman-teman. Tapi siapapun orang yang ingin menyelamatkan Roy Suryo, ya sepertinya hanya akan sia-sia. Karena fakta hukumnya sudah sangat jelas. Bisa kita lihat dari berbagai penjelasan pengacara Pak Jokowi, Bung Ade Darmawan, Ibu Eli Danetti, dan juga praktisi-praktisi hukum lain, Bang Deo Lipa. Ini kan sudah jelas dan terang, apalagi yang kita tunggu. Dan hari ini sudah Jumat teman-teman. Semoga ada pengumuman yang positif, yang sangat menggemparkan dunia ini dari Polda Metro Jaya mengenai P21. Walaupun Roy Suryo bilang ya hak ini kan dari kejaksaan. Ya memang, tapi kan kejaksaan pasti akan menginfokan ke Polda Metro Jaya kalau berkas sudah lengkap P21. Kan Polda Metro nanti akan membawa tersangkanya gitu ke kejaksaan. Nanti dibawa itu dengan borgol, dengan baju oranye dan lain-lain teman-teman. Aduh, semoga Jumat ini, hari ini yang kelah teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.